Maka yai saya, Yai Ali Maksum itu pernah ngendiko, supaya hidup ini tidak kagetan kita harus membaca sejarah. Itu tercatat, yang mencatat Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 749. Dan karena zaman itu tidak seperti saat ini, ada WhatsApp yang berita begitu cepat, itu terulang di tahun 833 di Kairo. Itu juga ada wabah seperti itu. Masyarakat dikumpulkan, diajak istighosah di padang pasir, dan kemudian yang awalnya baru 40 orang yang meninggal, akhirnya beratus-ratus orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Enak mana ya? Pakai ini apa enggak? Enak enggak pakai? Sepertinya enak tidak pakai. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, alhamdulillah saya menjelang maghrib tadi ditelepon Pak Ja'far, dikhabari terkait dengan rapat hari ini. Dan kebetulan saya bisa, maka saya langsung ke sini. Langsung saja terkait dengan adanya maklumat tanggal 30 Maret 2020. Yang di poin pertama itu menyebutkan bahwa tanggal 3 April 2020 untuk sementara sholat Jumat ditiadakan, diganti sholat di rumah masing-masing. Demikian juga sholat maktubah. Dan yang paling serem di poin keempat, terkait dengan pelanggaran akan hal itu akan ada sanksi hukum. Yang membaca Ketua MUI, di belakangnya Pak Bupati. Kita kemarin di tanggal 31-nya rapat menyikapi hal itu karena adanya protes luar biasa. Di HP saya itu insya Allah hampir seluruh takmir itu ada di HP saya, ada grupnya. Saya bagi 3 grup, dan itu pun belum muat itu semuanya. Ternyata tidak DMI sendiri yang diprotes, tapi semuanya dari MUI, dan protesnya macam-macam. Antara lain saya sampaikan sedikit untuk supaya lengkap. Antara lain dituduh MUI takut dengan Pemda, takut tidak mendapatkan anggaran. DMI juga begitu, dan macam-macam. Memang masyarakat kita itu biarpun tidak sholat, tapi kalau Islam diganggu ya todi gitu kan ya. Carok ya todi. Biarpun kalau corona kemarin-kemarin juga mungkin nggak Jumatan, tapi kalau ada kabar Jumat ditutup itu ya marah. Gitu. Masyarakat kita rata-rata seperti itu. Tapi kalau kita konsultasi dengan para kiai terkait dengan adanya corona ini, ya banyak akhirnya dalil-dalil yang kemudian membuka wacana kita. Ternyata memilih untuk tidak Jumatan itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Pada tahun 749 Hijriah di Damaskus, 749 di Damaskus, itu juga ada wabah seperti ini. Tapi waktu itu karena penelitian alatnya belum canggih,
para tokoh agama langsung kita mohon kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu. Masyarakat dikumpulkan semua di tanah lapang, dan ternyata begitu pulang dari situ hampir 1.000 orang meninggal dunia. Itu tercatat, yang mencatat Ibnu Hajar Al-Asqalani tahun 749. Dan karena zaman itu tidak seperti saat ini, ada WhatsApp yang berita begitu cepat, itu terulang di tahun 833 di Kairo. Itu juga ada wabah seperti itu. Masyarakat dikumpulkan, diajak istighosah di padang pasir, dan kemudian yang awalnya baru 40 orang yang meninggal, akhirnya beratus-ratus orang meninggal dunia. Melihat sejarah seperti itu, dan Ka'bah itu juga tidak ditutup seperti sekarang, itu tidak hanya sekarang. Maka Yai Ali Maksum itu pernah ngendiko, supaya hidup ini tidak kagetan, kita harus membaca sejarah. Nah, kembali kepada maklumat tanggal 30 itu, maka kita tanggal 31 berkumpul karena mengakomodir suara-suara masyarakat. Maka di tanggal 31 itu, di rapat itu semuanya berpendapat, masjid-masjid yang sekiranya di daerah di mana kemungkinan penyebaran virusnya itu kecil, contohnya masjid di pedesaan, tidak ada lalu lalang dari orang luar di sana, itu silakan mengambil sikap, tapi ya tetap dengan catatan. Tapi masjid-masjid terutama yang di pinggir jalan raya, untuk ikhtiyatnya, kata Pak Yai Munif tadi, untuk lebih hati-hatinya adalah mengambil sikap untuk tidak melaksanakan Jumatan terlebih dulu. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalkan takmir sanggup saya begitu, itu juga dipersilahkan, semuanya dikembalikan kepada takmir, tapi dengan catatan, banyak sekali catatannya itu. Satu, pintunya jangan banyak, mungkin 2 atau 1 saja. Setiap yang masuk harus ditermogan. SOP-nya seperti itu, jadi termogan. Habis itu cuci, wastafel, bukan hanya hand sanitizer, karena hand sanitizer itu ternyata bangkai kuman itu masih ada di sini. Iya, kalau bangkainya itu langsung saya megap-megap saya gitu. Walaupun menurut ahli virus corona itu termasuk virus yang lemah, tapi kalau sudah masuk di pernafasan, bahayanya di situ, penyebarannya cepat sekali di tubuh ini. Itu yang, jadi kalau udah masuk ke tubuh itu udah bahaya sekali. Maka Pak Kapolres waktu itu bilang, kalau selama ini sosialisasi kita kan jarak 1 meter kan gitu, tapi Pak Kapolres memohon kalau bisa 1,5 meter lebih. Lah beklaan masjidnya. Nah, gitu kan. Nah, juga kalau ada warga, misalkan di sini termasuk warga mana? Desa apa nih? Apa? Randu Agung ya. Misalkan dari sini ada yang baru dari Jakarta, ada yang kalau di tempat kami sana yang pulang dari Malaysia, itu harus terpantau jelas kerjasamanya dengan Pak Lurah, dan orang itu untuk sementara dengan tegas jangan ikut kalau misalkan mengadakan. Jadi berat sekali Pak, berat sekali. Bisa nggak kita mengaplikasikan seperti itu? Harus bisa ya. Kemudian ada lagi catatannya. Berat ya. Ada lagi catatannya. Sholat juga monggo dipakai, tapi bacaan imamnya
Alam Nasroh atau Inna atau Inna gitu, kulhu gitu saja. Wiridnya juga jangan panjang-panjang. Setelah adzan qomat atau ya, jadi diperpendek semuanya. Jadi jangan salaman. Kenapa alasan jangan salaman? Karena ketika kita batuk itu kan, maka ini 8-10 jam tidak mati. 8-10 jam tidak mati virus di tangan ini. Nah, maka tidak boleh salaman itu. Jadi salaman itu dianjurkan oleh Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani wa yusalliyani 'alan nabi illa ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Orang muslim kalau udah ketemu gitu terus salaman disepuro dosoi. Itu kan kalau dalam kondisi normal. Dalam kondisi seperti ini justru lebih berpahala kalau tidak salaman. Nah, ini otak-atiknya keadaan. Demikian juga sholat ini, kalau memang sekiranya kita khawatir ada was-was di masjid ini pasti tidak ada, itu kan kita nggak bisa memastikan, maka Masjid Agung sudah wajib tutup gitu. Karena masjid transit, orang dari berbagai macam daerah tidak ketahuan. Yang tahu dengan kondisi kondisi masjid di sini adalah panjenengan yang paling tahu. Itu saja saya pikir yang perlu kami sampaikan. Artinya kemarin itu juga tidak kita share itu sebetulnya yang maklumat tanggal 31. Kenapa? Kita itu juga kasihan dengan tenaga medis, Pak. Di grup takmir Masjid Agung itu kan ada orang-orang yang dari kedokteran, ada yang dari ahli medis. Ketika kita ngotot Masjid Agung harus mengadakan Jumat, itu mereka yang nangis, Pak. Mereka yang nangis. Kita mengadakan APD itu sampai kita bikin sendiri, gitu kan. Kita sampai kalau udah dari rumah sakit itu nggak berani nyentuh istri, nggak berani dekat-dekat anak, gitu. Tangisan-tangisan. Kalau kita melihat tangisan-tangisan mereka, kalau saya pribadi kalau melihat tangisan-tangisan mereka, itu saya setuju tidak ada Jumatan. Ketika melihat tangisan-tangisan mereka. Tapi kalau saya kembali kepada virus ini kan Allah yang bikin. Dulu itu ada wali masjid, masuk masjid langsung kencing, Pak. Masuk masjid langsung kencing, dipukuli sama orang banyak, poak. Orang sekampung marah semua. Tapi ada orang bijak, akhirnya ya udah amankan dulu orang walinya, tapi kita bersihkan saja biar nggak kemana-mana ini kencingnya. Akhirnya dibersihkan. Pada saat bersihkan, orang baru sadar, iya masjid kita ini nggak kita bersihkan sudah cukup lama ini. Ayo kita kerja bakti aja, dibersihkan semua, mulai atas, mulai sampai menurnya, sampai dibersihkan semua. Begitu selesai, nah ini maksudnya dikencingi sama wali tadi, disuruh bersih-bersih. Mungkin kalau masjid kita ini, mohon maaf ini kok kayaknya ceramah ya. Mungkin masjid kita kalau soal fisik kita sudah bersih, Bapak. Ya. Masjid Kabupaten Gresik ini kan 1196. Kabupaten Gresik 1196. Kalau lihat fisiknya bersih-bersih, indah-indah. Tapi kalau lihat hati kita masih banyak yang ya kadang-kadang antar pengurus saja gak rukun gitu kan. Lah mungkin ini saatnya corona datang, kata Yai Munif tadi, hikmah di balik corona ini kita disuruh bersih-bersih. Nah kalau lihat kesananya, saya setuju untuk Jumatan, gitu kan. Kalau lihat kesananya, maka kita kembali saja, karena di Islam ini kita itu diajarkan sholat. Sholat itu kalau saat iftitah, itu kan kepalanya di atas. Kepala di atas itu berarti logikanya di atas. Tapi sholat kalau tanpa rukuk, tanpa sujud, itu kan namanya sholat jenazah, sholat kematian. Lah kita kan belum mati. Maka sholat yang normal ya ada rukuk, ada sujud. Rukuk itu maksudnya disuruh seimbang antara kepala dan hati. Rukuk, kepala, hati seimbang. Habis kita berusaha seimbang tadi, terus sujud, pasrah
kepalanya ditaruh bawah, hatinya di atas, yakinnya di atas. Lah menghadapi corona ini, karena sudah saatnya menghadapi. Kalau dulu waktu baru dengar di Wuhan, itu kita baru dengar, itu seperti orang iftitah. Boleh kita merencanakan bagaimana caranya supaya corona itu tidak masuk ke Indonesia, supaya tidak masuk ke Gresik. Udah boleh merencanakan saat itu. Oh begini, lockdown dan lain-lain misalkan begitu. Enggak, ini udah telat ini. Corona udah sampai di Gresik. Nyatanya orang Gresik kan udah ada 2 yang meninggal dunia. Ada 2, salah satunya di GKB ya. Dekat sekali Pak GKB dengan sini. Walaupun beliau sebetulnya sakitnya tidak dari sini ya. Dari Jakarta, kemudian dites, di sini nggak sanggup, dites ke Surabaya suruh nunggu 5 hari, belum membaca hasilnya sudah meninggal duluan. Nah, seganas itu. Maka kalau sudah lihat seganas itu ya, monggo. Sekarang itu kita ngadepi seperti orang ruko, seimbang. Akal dipakai, bersih secara lahir. Termogan disediakan, hand sanitizer, lockdown, orang selain warga sini mohon maaf dengan berat hati mohon tidak Jumatan di sini. Biarkan Anda musafir misalkan begitu. Kemudian kalau sudah kita usahakan, hati juga diresiki, kita juga semua tobat secara massal. Saya bahkan kepingin sehabis sisa gitu kita umumkan di warga ini, kita umumkan warga nanti jam setelah Isya, monggo kita sediakan waktu 5 menit atau 7 menit untuk membaca bacaan apa gitu kan, atau bacaan yang dari Syekh Hasyim Asy'ari itu ya li khamsatun atau itu atau apa, pokoknya ada yang mimpin di masjid tapi diharap warga di rumah mengikuti, nggak usah kumpul di sini. Nah saya kepengen ada kayak gitu. DMI kepengen, sudah ada edaran kayak gitu tapi belum terlaksana. Kalau seandainya edaran DMI itu yang baca Pak Bupati itu, monggo gitu kan, mungkin mandi mungkin gitu kan. Nah, saya pikir saya sudah mulai mengulang-ulang apa yang saya sampaikan, jadi kayaknya ini sudah cukup. Saya rasa panjenengan bisa mengambil tawassut, jalan tengahnya bagaimana terkait dengan kondisi masjid kita yang di pinggir jalan. Tapi kalau kita kan kadang-kadang diteror orang juga. Lihat, Grace Mall buka, sekarang tutup. Nah kan gitu, udah keren itu. Kan kadang-kadang begitu. Itu yang punya Indomaret bayar berapa kok mereka tidak ditindak? Kan itu suudon yang tidak berdasar. Kata Al-Quran, don itu tidak bisa dijadikan dasar kebenaran sedikit pun. Jadi monggo itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kalau kita milih mengadakan, syaratnya harus terpenuhi. Jaraknya, kemudian wiritannya, khutbahnya juga ada. Saya khutbah yang sangat singkat, tidak lebih dari 5 menit. Khutbah pertama dan kedua saya ada edarannya yang dari para kiai itu. Jadi khutbahnya betul-betul singkat. Marilah corona ini kita jadikan sebagai penyemangat untuk bersih-bersih hati. Aku luka lihat gitu kan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Monggo kalau mau tanya jawab atau apa, monggo. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, sholat Jumat ditiadakan di Masjid Kabatullah sampai waktu yang tidak ditentukan. Alasannya? Dari pemerintah. Alasannya karena? Alasannya karena kita di jalan raya banyak orang luar yang pasti ikut jamaah di sini. Kita tidak tahu kondisi kesehatan mereka masing-masing. Kalau ada apa-apa nggak bertanggung jawab. Saya atas nama Ketua Takmir tidak tanggung jawab atas masalah ini. Kemudian yang kedua, sholat maktubah